Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan hasil praktikum dari mata kuliah SKADA dengan judul Monitoring Suhu dengan Adam 6015. Hasil praktikum ini disusun oleh Muhammad Hilyatul Aulia dan Kristianingsih Simamora. Pertama-tama, kami akan menyajikan outlines terlebih dahulu. Yang pertama ada state diagram, lalu sequential table, dan yang terakhir pengetesan dari HMI dalam praktikum kali ini. Berikut ini adalah state diagram dari monitoring suhu dengan Adam 6015. Pertama-tama yaitu terdapat kondisi runtime. Kondisi runtime ini akan terus menunggu selama ia tidak ditekan. Dan apabila runtime telah ditekan, maka masuk ke halaman login. Pada halaman login ini terdapat dua fitur, yaitu configure user dan change password. Configure user dapat diakses dengan username yang memiliki access level lebih besar sama dengan 9000. Sedangkan change password dapat diakses oleh username yang memiliki access level lebih besar sama dengan 5000. Username yang memiliki access level 9000 yaitu username administrator. Lalu, operator hanya memiliki akses level 5000 dan username guest hanya memiliki akses level 0. Setelah melakukan login, selanjutnya yaitu masuk ke halaman monitoring suhu. Pada halaman ini, banyak sekali fitur di dalamnya. Dan untuk memulai monitoring suhu, yaitu harus menekan tombol Start Stop. Tombol ini hanya dapat diakses oleh username yang memiliki akses level lebih besar sama dengan 5000. Selanjutnya, setelah tombol ini ditekan, maka semua aktivitas pada monitoring suhu dapat dilakukan. Selanjutnya itu alarm. Pada kondisi alarm ini, jadi alarm ini akan menyala ketika suhu sebelum didinginkan lebih besar sama dengan 35 derajat. Ketika alarm ini menyala, maka tombol acknowledgement pun dapat ditekan. Ketika tombol acknowledgement ini ditekan, maka tombol ini tidak dapat ditekan kembali, karena tombol ini hanya dapat sekali ditekan ketika kondisi alarm menyala. Dan tombol ini hanya dapat ditekan oleh username yang memiliki akses level lebih besar sama dengan 5000. Alarm akan terus menyala apabila suhu sebelum didinginkan masih tetap lebih besar sama dengan 35 derajat Celcius. Dan alarm akan berhenti atau akan mati ketika suhu sebelum didinginkan lebih kecil dari 35 derajat. Selanjutnya yaitu untuk melihat grafik. Grafik ini dapat dilihat oleh username yang memiliki akses level lebih besar sama dengan 5000. Begitu pula dengan grafik 1, grafik ini dapat dilihat oleh username yang memiliki akses level lebih besar sama dengan 5000. Grafik 1 ini yaitu grafik suhu sebelum didinginkan, dan grafik 1 yaitu grafik suhu sesudah didinginkan. Selanjutnya fitur database. Fitur ini dapat diakses oleh username dengan akses level lebih besar sama dengan 5000. Fitur ini memiliki dua kondisi, yaitu kondisi connect dan disconnect. Kondisi connect ini berfungsi untuk membaca data dari sistem, dan kondisi disconnect ini berfungsi untuk menyimpan data dari sistem ke Microsoft Access. Dan yang terakhir yaitu tombol logout. Tombol logout ini apabila ditekan, ia akan kembali ke halaman login. Berikut adalah pemaparan kami dari hasil state diagram yang telah kami buat. Setelah state diagram tadi telah kami paparkan, selanjutnya yaitu tentang tabel sekuensial. Tabel ini terdiri dari input dan output. Bagian input ini yaitu merupakan aksi pada HMI yang telah kami buat.
Dan bagian output ini yaitu reaksi dari input. Guna tabel ini yaitu untuk mempermudah pembacaan atau mempermudah dalam mencari fungsi dari tombol-tombol atau dari input yang telah dibuat. Setelah tadi telah kami jelaskan tentang state diagram dan tabel sekuensial, sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir yaitu tentang pengetesan HMI. Kita berada pada kondisi runtime. Seperti yang tadi dijelaskan, apabila tombol runtime tidak ditekan, maka dia akan terus berada pada kondisi ini. Dan apabila tombol runtime ditekan, maka kita masuk ke halaman login. Kita berada pada halaman login. Pada halaman login ini, kita dapat mengisi username, password. Nah, untuk percobaan kali ini, kita gunakan username administrator. Karena username ini dapat mengakses fitur change password, configure user. Mengapa demikian? Karena username ini memiliki akses level di atas 9000. Artinya dia dapat mengakses seluruh fasilitas yang ada pada HMI ini. Lalu pada halaman login ini terdapat juga overview yang berisi judul, lalu deskripsi dari HMI dan user yang dapat menggunakan HMI ini. Kita lihat change password dapat digunakan oleh username administrator, lalu configure user pun dapat digunakannya. Selanjutnya kita masuk ke halaman utama. Pada halaman utama ini kita tidak dapat melakukan monitoring suhu apabila tombol start HMI berada pada kondisi stop. Maka dari itu kita harus membuatnya dalam kondisi start sehingga kita dapat melakukan monitoring. Ketika tombol start ini ditekan dan berada pada kondisi start, maka penilaian atau nilai dari hasil monitoring dapat terlihat. Nah, ketika suhu sebelum didinginkan ini berada pada kondisi di atas 35 derajat, maka alarm akan menyala, menyebabkan tombol acknowledgement dapat ditekan. Nah, hal ini menyebabkan suara alarm menjadi menyala dan indikatornya menjadi berkedip-kedip. Dan tombol ACK dapat kita tekan. Apabila tombol ACK ini telah ditekan, maka suara tidak akan kembali menyala. Tetapi indikator tetap berada pada kondisi error karena suhu sebelum didinginkan ini masih berada di atas 35 derajat, belum memenuhi standar kondisi normal yaitu di bawah 35 derajat Celcius. Nah, ketika suhu telah di bawah 35 derajat, maka alarm berada pada kondisi normal. Selanjutnya kita akan melihat grafik suhu sebelum didinginkan. Nah, grafik ini ada dua, yaitu yang satu historical trend, yang satu trend secara real time. Ya, kita dapat melihat ini adalah grafik dari suhu sebelum didinginkan. Kita dapat mengatur waktunya. Selanjutnya kita kembali ke fitur monitoring suhu, lalu kita akan melihat grafik satu yaitu suhu sesudah didinginkan.
Di sini terlihat kondisinya tetap stabil, eh, tidak ada suhu yang melonjak ataupun yang turun secara drastis. Kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita masuk kepada fitur database. Pada fitur ini terdapat dua tombol, yaitu connect dan disconnect. Tombol connect ini seperti tadi dijelaskan berfungsi untuk membaca data, dan disconnect untuk menyimpan data ke Microsoft Access. Dapat kita lihat. Setelah connect dan disconnect telah kita tekan, selanjutnya kita coba cek pada Microsoft Access. Dapat kita lihat pada database ini telah masuk suhu dari HMI atau dari monitoring yang telah kita lakukan. Dapat dilihat waktu pada database dan waktu saat kita memulai connect dan disconnect tadi sesuai. Artinya HMI ini telah terhubung dengan database. Selanjutnya kita kembali ke HMI tadi. Kita telah kembali kepada halaman utama dan kita melakukan login. Ya, setelah tadi menggunakan username administrator, selanjutnya kita menggunakan username operator. Di mana username ini pada umumnya sama dengan username administrator, hanya berbeda pada fasilitas konfigur user. Seperti lihat, password dia dapat menggunakan fasilitasnya, lalu tombol start stop pada HMI, lalu grafik saat suhu sebelum didinginkan, lalu database, selanjutnya dia dapat menggunakan fasilitas atau fitur tombol ACK, lalu dapat dilihat juga database dari hasil HMI ini sesuai. Jadi yang ada pada Microsoft Access dan nilai yang ada pada HMI ini telah sesuai, artinya masih terkoneksi. Dan yang terakhir kita mencoba untuk username guest. Username guest ini dia memiliki akses level 0. Artinya dia hanya dapat melihat tampilan halaman utama saja tanpa dapat menggunakan fasilitasnya. Dia tidak dapat mencoba tombol start HMI, ACK, grafik 1, database. Itu tadi merupakan penjelasan dari hasil praktikum mata kuliah SKADA yang telah kami lakukan dengan judul monitoring suhu dengan ADAM 6015. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.